Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat 12. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya hidup kita baik, bagaimana supaya hari-hari kita baik, dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya saudara, setiap kita rindu mengalami hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Seringkali untuk mengalami hal-hal yang baik, orang berpikir bahwa itu adalah satu keberuntungan. Tetapi saudara, untuk kita mengalami hal-hal yang baik, itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyediakan atau bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya hari-hari kita menjadi hari-hari yang baik dan Tuhan pun bekerja di sana. Jadi kehidupan yang baik itu bisa diproses, itu bisa dicetak, itu bisa dibentuk. Dan Tuhan juga rindu supaya kita memproses, membentuk kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Hari-hari kita jalani dengan baik, dan Tuhan pun bekerja di dalam hidup kita. Itu yang saya rindu kita belajar dari prinsip-prinsip firman Tuhan di pagi hari ini saudara. Dan saya rindu melalui renungan ini saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga saudara mengalami kehidupan yang baik apapun situasinya, saudara mengalami hari-hari yang baik, dan saudara juga mengalami Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Saya rindu saudara melalui renungan ini akhirnya saudara akan menyaksikan bahwa Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup saudara, dan saudara mengalami perkara-perkara yang baik di dalam hidup saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan dan saudara sudah mengalami janji firman Tuhan ini, silakan disaksikan di kolom komentar video ini saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki.
tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa ada dua jenis orang di sini, yaitu orang yang tergolong orang yang jahat dan orang yang tergolong orang yang baik. Dan kemudian pada kesimpulannya di ayat 12 dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi bagi orang-orang benar, Allah memperhatikan permohonan mereka, Allah menjawab doa mereka. Sedangkan dikatakan selanjutnya, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kontrol Tuhan. Kita hidup di dunia ini semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Dia yang mengatur semuanya dan semuanya ada dalam otoritasnya. Dan manusia terbagi menjadi dua kelompok, saudara, orang yang jahat dan orang yang benar. Wajahnya menentang orang jahat. Orang-orang yang jahat akan dihakimi. Sedangkan hari ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana dengan orang yang hidup benar. Apa yang akan mereka alami dan apa yang harusnya dilakukan oleh orang-orang benar sebagai bukti mereka hidup dalam kebenaran. Hari ini saudara hidup tergolong sebagai orang yang benarkah atau orang yang hidup dalam kejahatan? Dengar sekali lagi saudara, ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh orang-orang yang hidup dalam kejahatan, dan ada upah yang akan diterima oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya hari ini melalui renungan firman Tuhan ini saya menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara, dalam lingkungan apapun saudara, dan bagaimanapun kehidupan saudara hari ini, pilihlah untuk hidup di jalan kebenaran. Karena orang-orang yang hidup dalam kejahatan, sekalipun hari ini sepertinya hidup mereka baik-baik saja, tetapi firman Allah berkata di kalimat terakhir di ayat 12 tadi, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, bayangkan kalau Tuhan sendiri yang menentang mereka. Di dunia ini saja kalau ada orang yang berotoritas menentang kita, maka kita akan gemetar, saudara. Apalagi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi yang menentang. Dan siapa yang ditentang? Orang-orang yang hidup dalam kejahatan. Itu sebabnya hari ini, kita yang hidup di akhir zaman ini, saudara, pilihlah untuk hidup dalam kebenaran. Pilihlah untuk hidup benar. Jangan hidup dalam kejahatan. Nah, saudara, apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Tadi dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Tuhan memperhatikan orang-orang benar. Matanya tertuju kepada mereka. Dia memperhatikan. Hari ini saya dan saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka mata Tuhan tertuju kepada kita. Dia memperhatikan kehidupan kita. Bahkan dikatakan dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Artinya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Tuhan mendengar permohonan-permohonan mereka. Bukan hanya Tuhan peduli, bukan hanya Tuhan perhatikan, tapi Tuhan juga mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-10, saudara, di sana ditegaskan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, jadi orang-orang benar tadi akan melihat hari-hari baik.
Orang yang hidup dalam kebenaran tadi, dia mencintai hidup. Dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya. Dan ketika dia melakukan tindakan-tindakan sebagai bukti dia mencintai hidupnya, maka dia akan melihat hari-hari yang baik. Saudara rindu, tadi dikatakan Tuhan memperhatikan saudara. Dia mendengarkan permohonan saudara, dan di hari-hari saudara-saudara melihat hari-hari yang baik. Hari demi hari, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang menakutkan, tapi hari demi hari kita melihat hari-hari yang baik. Tuhan pelihara, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan perhatikan kehidupan kita. Saya percaya semuanya kita rindu melihat hari-hari yang baik. Kita rindu mengalami Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar kita. Dan untuk itu kita harus hidup dalam kebenaran, dan bukti hidup dalam kebenaran, ada tindakan yang harus kita lakukan, saudara. Itu yang saya rindu kita belajar bersama. Ada 3 bukti orang mencintai hidupnya, atau ada 3 bukti orang yang hidup dalam kebenaran. Artinya apa, saudara? Orang yang hidup dalam kebenaran, maka dia mencintai hidupnya. Dan ada 3 tindakan orang yang hidup dalam kebenaran atau orang yang mencintai kehidupannya. Sekali lagi saya baca ayat 10 itu, saudara. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, yang pertama, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama, orang yang hidup benar, orang yang mencintai hidup, di mana mereka akan melihat hari-hari yang baik. Tuhan memperhatikan dan Tuhan mendengar doa-doa mereka. Tindakan yang mereka lakukan adalah yang pertama, mereka menjaga perkataannya, menjaga mulutnya untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Jadi yang pertama yang harus dijaga, yang harus dibuktikan bahwa kita adalah orang benar, mulut kita, saudara. Perkatakanlah perkataan-perkataan yang benar. Mulut kita adalah mulut yang memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman, memperkatakan kata-kata yang menjadi berkat, menguatkan, memotivasi orang lain. Itulah ciri orang benar. Dan kalau kita memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, maka sebenarnya kita sedang mencintai hidup kita. Dan kita akan melihat hari-hari yang baik. Dan Tuhan memperhatikan dan menjawab doa kita. Yang jadi masalahnya adalah dari mulut yang sama keluar doa permohonan kepada Tuhan, tetapi dari mulut yang sama juga keluar perkataan-perkataan yang tidak benar, perkataan kotor, perkataan penipu, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang menyakiti orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini mari kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, saudara. Bagaimana dengan perkataan-perkataan saudara saat ini? Apakah saudara sedang memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah saudara punya ciri khas atau sikap di mana dalam kehidupan saudara sehari-hari saudara memperkatakan perkataan-perkataan yang benar? Apakah memperkatakan perkataan yang benar itu sudah merupakan ciri khas saudara, kebiasaan saudara? Apakah saudara dikenal sebagai orang yang punya perkataan-perkataan yang benar, berintegritas, memotivasi, menjadi berkat bagi orang lain, ataukah sebaliknya? Dengar saudara, yang pertama, orang yang benar dan mencintai hidupnya adalah orang itu memperkatakan perkataan-perkataan yang benar. Biarlah hari-hari ini saudara kita belajar memperkatakan perkataan-perkataan yang benar, perkataan firman, perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang lembut, yang memberkati orang lain. Saudara, kenapa channel renungan ini dibuat? Saya rindu hari-hari saya diisi dengan memperkatakan perkataan-perkataan firman. Saya sangat bersyukur kalau saya membaca bahwa begitu banyak orang diberkati melalui channel renungan pagi maupun channel renungan malam. Sangat-sangat bersyukur, saudara. Kenapa? Karena usaha saya, kerinduan saya untuk memperkatakan perkataan-perkataan firman ternyata tidak sia-sia. Itu menjadi berkat dan memberkati begitu banyak orang setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Adakah hari-hari saudara
saudara sudah isi dengan perkataan-perkataan yang benar? Adakah mulut saudara sudah menjadi kebiasaan memperkatakan perkataan yang benar di dalam kehidupan saudara? Mari belajar hidup dengan perkataan-perkataan yang benar. Kemudian yang kedua, orang yang benar atau orang yang mencintai hidup, yang kedua yang menjadi tindakannya, sifatnya, karakter perbuatannya adalah ayat yang ke-11, di mana di sana dikatakan ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang kedua saudara, ciri hidup orang yang hidup dalam kebenaran, kalau yang pertama tadi perkataannya benar, kedua tindakannya, perbuatannya, kelakuannya benar. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara, dunia ini penuh dengan kejahatan. Seringkali saya dengar orang-orang berkata bahwa kita tidak bisa keluar dari dunia ini. Kita harus bergaul dengan dunia ini. Saya setuju. Ada orang-orang yang cari alasan bahwa untuk mempengaruhi orang lain, membawa orang lain kepada kebaikan, kita harus ikut bersama-sama dengan mereka. Saya setuju juga saudara, tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita ikut dalam kejahatan. Itu yang jadi masalah. Seringkali bukannya mereka diterangi, tetapi orang-orang benar tadi akhirnya tercemar oleh kejahatan. Artinya apa saudara? Saya mau menegaskan kepada saudara semua di pagi hari ini, kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang lain, jangan coba-coba dekat kepada kejahatan. Kalau saudara belum kuat untuk mempengaruhi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, jangan coba-coba mendekati mereka. Saya kenal orang-orang yang dulu hidup dalam kejahatan, lalu kemudian akhirnya mereka bertobat, dan dengan alasan mereka mempengaruhi orang lain, dia mau membawa teman-temannya yang dulu kepada Tuhan, akhirnya dia dekati lagi mereka, dan yang sangat menyedihkan, akhirnya merekalah yang dipengaruhi oleh orang-orang itu, dan akhirnya dia kembali ke dunia lamanya. Itu begitu banyak terjadi saudara. Di sini firman Allah berkata bahwa yang kedua, orang yang benar itu dia menjauhi yang jahat. Orangnya memang perlu kita dekati, orangnya perlu kita rangkul, orangnya perlu kita bawa kepada Tuhan, tapi kejahatannya jangan coba-coba ikut di dalam. Permainan-permainan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Tindakan-tindakan yang jahat jangan coba-coba ikut di dalam. Sebagai orang-orang benar saudara harus hidup dalam kebenaran. Kalau saudara mencintai hidupmu, engkau harus hidup dalam kebenaran dan jauhi yang jahat. Karena kalau engkau hidup dalam kejahatan, engkau sedang menghancurkan hidupmu sendiri. Itu sebabnya tadi dikatakan siapa yang mencintai hidup, yang pertama dia harus menjaga perkataannya benar, yang kedua dia harus jaga perbuatan-perbuatannya benar. Dan yang ketiga saudara, masih ayat yang ke-11 bagian B, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya apa saudara? Yang ketiga, orang-orang yang hidup dalam kebenaran atau dia mencintai hidup, dia harus hidup berdamai dengan semua orang. Alangkah anehnya jika seorang Kristen misalnya berkata bahwa dia anak Tuhan, tetapi di sekeliling hidupnya semua menjadi musuhnya. Itu bukan orang benar. Dan itu bukan orang yang mencintai hidup. Alangkah menderitanya kehidupan seperti itu. Tetapi hidup yang berdamai dengan semua orang, hidup yang punya hubungan baik dengan semua orang, itulah kehidupan yang indah. Itulah kehidupan yang baik. Itulah orang yang mencintai hidupnya. Dia berdamai dengan semua orang. Hari ini, adakah saudara berdamai dengan semua orang, atau jangan-jangan sekeliling saudara adalah musuh saudara? Atau jangan-jangan keluarga-keluarga saudara menjadi musuhmu? Saudara bukan orang yang mencintai hidup jika demikian yang terjadi. Karena hidup saudara tidak akan pernah bebas dan bersukacita kalau engkau hidup dalam permusuhan. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menegaskan kepada kita
bahwa kalau kita hidup dalam kebenaran, itu artinya kita mencintai hidup. Dan apa yang akan terjadi jika kita hidup dalam kebenaran dan kita mencintai hidup kita? Yang pertama, kita akan melihat hari-hari yang baik. Yang kedua, Tuhan akan memperhatikan kita, matanya tertuju kepada kita. Dan ketiga, telinganya mendengar kita, artinya dia akan menjawab doa-doa kita. Sungguh luar biasa ketika kita hidup dalam kebenaran atau hidup mencintai kehidupan kita, saudara. Dan apa yang harus kita lakukan untuk kita hidup dalam kebenaran sebagai bukti kita mencintai hidup? Yang pertama, kita harus jaga lidah kita benar, mulut kita benar. Yang kedua, kita harus jaga perbuatan kita benar, jauhi yang jahat. Yang ketiga, kita harus hidup berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Jadikan renungan ini menjadi renungan saudara sepanjang hari ini. Hiduplah sebagai orang benar, dengan menjaga perkataan, menjaga perbuatan, dan menjaga hubungan dan relasi kepada banyak orang. Biarlah saudara berhasil dalam tindakan saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa, saudara, untuk mendoakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha,
berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.